Jika Anda mendengar suara tak beraturan, perlu Anda ketahui, tidak ada yang salah dengan audio film ini. Seperti itulah suara yang didengar oleh orang-orang dengan gangguan pendengaran setiap harinya. Pada kasus tertentu, seseorang dengan gangguan pendengaran hidup dalam kesunyian ketika menjalani keseharian tanpa alat bantu dengar. Sebagaimana halnya Syafa yang terlahir dengan kondisi tuli kongenital, atau lebih sering kita kenal dengan tunarungu. Bebas. Kalau hoyong uang amis aja. Ayo, gimana? Dikira punya ini. Bukan K-pop. Harus dari bagus ya. Opa Korea. Ini cari apa bagusnya? Yang ini ya kemarin nih. Banyak Kan cari untuk lomba. Jadi harus banyak like-nya ya. memang mereka tidak teman yang nonton. Ayo lah main di rumah. Iya kan dapatkan like berapa yang like-nya berapa banyaknya itu tuh terhitungnya itu kalau dia Cabenya nonton tuh banyak tuh. full. Oh gitu, kalau setengah? Kalau misalnya setengah nggak masuk, jadi harus full semua. Makanya kakak sengaja memang difullin gitu kan. Kayak gini tuh nyedok nasi. Sofa ketika usia 2 tahun, adik saya merasa curiga bahwa pendengaran Sofa ada sedikit masalah. Karena menurut adik saya yang namanya Oman, itu Sofa kalau dipanggil tidak menengok. Kalau ada suara keras tidak ada reaksi. Nah, di situ adik saya merasa ada sesuatu masalah di pendengaran. Saat itu saya tidak menerima kenyataan itu. Tapi untuk meyakinkan apakah benar ada gangguan pendengaran tidaknya, Sofa kita tes berak usia 2 tahun. Tes berak dan ternyata hasil tes beraknya itu 100 dB, satunya tidak terdeteksi. Kemudian dokter tidak menyarankan apa-apa kecuali menyarankan 1 tahun atau 2 tahun kemudian datang lagi untuk tes berak yang kedua kali untuk meyakinkan apakah benar pendengarannya bermasalah atau tidak. Karena saat itu dokter mempunyai keyakinan bahwa saraf pendengarannya tidak berkembang dengan baik. Ketika pertama kali tahu bahwa Sofa mengalami gangguan pendengaran waktu berak pertama, saya rasa tidak percaya ya, karena saya pikir Sofa anak baik, Sofa anak sehat dan tidak ada masalah, kok bisa gangguan pendengaran gitu. Ya mungkin orang tua lain juga akan merasakan hal yang sama, bagaimana perasaan kita jatuhnya, apalagi Sofa anak pertama. Kita menganggap dunia kiamat lah, akhir dari segala-galanya gitu. Bukan hanya Ibu Roy saja yang mengalami kesulitan menerima informasi bahwa anaknya tunarungu. Setiap orang tua anak terpukul dan terkejut ketika mengetahui anaknya tunarungu. Terus kata si terapisnya, bukan terapisnya, yang meriksanya gitu ya, ini Bu harus ini katanya harus diimplan. Terus kata saya, aduh ya Allah berapa diimplan teh, harganya katanya seharga mobil Xenia katanya gitu. Saya kan deg-degan oke nya, mobil Xenia-nya yang mana? Yang paling tinggi, yang mana? Kijang gitu. Soalnya saya dulu dipinjemin 2 alat bantu dengar, satu yang biasa, satu yang super power. Dulu masih analog. Nah yang biasa anak saya gak bangun. Nah yang super power kaget gerak. Oh berarti ini nih yang dengar gitu, karena dia belum ngerti kan suara. Jadi kalau saya dulu mikir kalau dia tidur di bawah alam sadar dia
Kalau dia merasa terganggu, otomatis dia akan bangun. Ada respon itu. Nah, menurut saya responnya itulah yang tolak ukur dia mendengar tidaknya. Jadi saya dulu gitu, anak tidur pakai alat bantu dengar, saya banting pintu. Nah, dia bergerak, dia ada reaksi, ada respon. Saya pikir itu yang mendengar. Nggak tahu kok yang lain. Setelah dipakai tes alat ternyata dikasih Arin coba pertama, yang kedua ya ini di sebelah sini harusnya pakai yang ini dulu coba, nggak ada reaksi. Yang kedua ketika dikasih ketukan di belakang, Arin langsung nengok, udah saya nggak bisa berdiri di situ, baru lemas lutut. Setelah orang tua menerima kenyataan bahwa anaknya tunarungu, keputusan selanjutnya yang harus diambil oleh orang tua adalah bahasa apa yang akan diajarkan kepada sang anak. Terus kita putuskan Sofa harus menggunakan alat bantu dengar, Sofa harus berkomunikasi dengan bahasa verbal, sehingga semua keluarga harus ngajarin Sofa bahasa verbal. Kenapa saya ambil keputusan bahasa verbal? Karena saya berharap Sofa bisa berkomunikasi dengan semua orang. Saya tidak ingin Sofa terbatas komunikasinya, karena kalau bahasa isyarat tidak semua orang tahu. Jangankan orang saya aja sebagai orang tuanya, saya tidak tahu bahasa isyarat. Kalaupun mau belajar, sepertinya banyak hal yang harus saya kejar gitu. Jadi kami putuskan harus menggunakan bahasa verbal. Mulailah dari situ kami mengajarkan Sofa bahasa verbal dengan dilatih terapi wicara. Saya ngambil SLB yang menggunakan bahasa verbal. Ternyata SLB yang menggunakan bahasa verbal itu ada di Jakarta. Hijrahlah kami ke Jakarta. Tapi sayang, ternyata Sofa di SLB di Jakarta itu hanya seminggu, karena yang tadinya sudah ada bahasa verbal, umpamanya dia bilang mobil, walaupun lidahnya dinaikkan kayak gitu, dia udah bilang gini. Terus dia bilang uang, karena dia kalau itu harus pencet hidungnya supaya keluar kalau enggak wa gitu. Kalau dia bilang uang gitu, dia pencet hidungnya, dia bilang apa itu kakak? Uang maksudnya. Jadi dia udah menggunakan gerakan-gerakan itu. Saya perhati, oh iya, memang di sekolahan itu menggunakan bahasa verbal, gurunya mengajarkan bahasa verbal. Tapi mereka sesama tunarungu, mereka membuat bahasa sendiri, bahasa isyarat sendiri, sehingga dia bilang mobil seperti ini, uang seperti ini. Akhirnya saya, kalau kata zaman sekarang, galau. Saya ambil keputusan hanya 1 minggu di sana dan saya keluar. Karena saya tidak ingin Sofa menggunakan bahasa isyarat. Karena saya merasa tidak semua orang akan mengerti bahasa isyarat itu. Apalagi untuk masuk sekolah umum. Saya hanya berharap Sofa nanti sekolahnya sekolah umum. Karena saya pikir kalau sekolah umum dia bisa bebas meraih apa yang dia inginkan. Kalau dia di SLB mungkin keterbatasan fakultas apa-apa nanti ketika dia kuliah. Tapi dulu belum terbayang untuk dia kuliah ya. Hanya saya hanya terbatas ilmu yang dia dapat. Kalau dia hanya menggunakan bahasa isyarat gitu. Karena kalau dia sekolah umum, ya dia seperti orang umum aja. Seperti itu. Beberapa orang tua anak tunarungu lebih memilih agar anaknya sekolah di sekolah umum. Hal ini terjadi karena kekhawatiran akan peluang masa depan sang anak jika sekolah di SLB. Tapi kalau laki-laki itu auratnya itu antara besar sampai laki-laki. Boleh. Ibu-ibunya terurus anak, mungkin bahkan sudah melahirkan, punya anak, diurus. Untuk anak-anak yang sekolah di SLB, peluang untuk melanjutkan ke sekolah atau ke pendidikan yang lebih tinggi itu ada, sama saja dengan anak-anak pada umumnya. Jadi sebetulnya tidak bermasalah karena memang anak-anak kita juga untuk tingkat SMA itu UN juga, mengikuti UN
ujian nasional, sama seperti mereka ijazah pula dari pusat sama. Untuk kekhawatiran orang tua itu bervariasi ya, beda-beda. Ada orang tua yang memang menginginkan anaknya itu bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi. Ingin anaknya misalnya minimal S1 gitu. Tapi ada juga orang tua, ya sudahlah anak saya memang tunarungu gitu. Lulus dari SMA LB juga yang penting anak bisa apa, nanti mungkin kerja juga tidak menjadi menduduki jabatan yang tinggi. Anak saya biarin aja jadi misalnya kerja di kafe gitu kan, kerja di rumah makan misalnya. Tapi kebanyakan memang itu yang biarin lah, menerima gitu sebetulnya. Anak saya memang sudah seperti ini, dan saya juga tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Sudahlah anak saya, jadi banyaknya sih yang lebih menerima. Tapi untuk orang tua tertentu yang memang walaupun anaknya kemampuannya biasa saja, tapi orang tuanya punya keinginan yang besar untuk anak bisa kuliah, kemudian ditunjang biaya juga mereka punya, biasanya ya anak-anak yang didukung orang tua yang seperti itu yang lebih berhasil. Ibu dulu ya, lihat ibu dulu. Anak kelas 1 sholat di masjid. Jadi dalam kelas itu bukan berarti penempatannya anak misalnya yang kecerdasannya sekian di kelas ini, kelas kecerdasan sekian di kelas ini, tidak. Artinya ini untuk penanganan guru sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi anak. Misalkan saja, ada anak yang memang bermasalah dengan matanya itu misalnya silindris, jadi anak diposisikan di tempat duduk yang tepat gitu kan. Anak yang bermasalah dengan pendengaran, misalnya sisa pendengaran yang bagusnya sebelah kanan, anak diposisikan di mana gitu. Jadi lebih ke penanganan. Kemudian dari hasil kecerdasan juga bisa diketahui kalau anak ini kemampuannya seperti ini, materinya juga tidak bisa sama dengan anak yang rata-rata. Misalnya kalau anak yang di bawah rata-rata, walaupun itu dalam satu kelas. Jadi bukan berarti penempatan dalam klasifikasi yang sama inteligensinya. Karena di SLB itu ya berlaku penanganan individual, pembelajaran individual, tetap sesuai dengan kemampuan anak. Seperti misalnya di kelas ini ada 6 anak tapi dengan 4 kemampuan. Bisa seperti itu. Bahkan bisa jadi 6 anak dengan 6 kemampuan. Jawab ke Clara. Paban. Apa ini? Paban. Untuk penerimaan orang tua terhadap keberadaan anaknya yang tunarungu, untuk bisa dibilang zaman sekarang ya sudah jarang yang menyembunyikan atau menarik anaknya dari masyarakat pada umumnya. Dan untuk isyarat dan tidak isyarat, malu dan tidak malu pemakai isyarat, memang untuk beberapa orang tua yang menginginkan anaknya betul-betul bisa bicara tanpa menggunakan isyarat,
Memang ada sekolahnya di Bandung ya. Itu yang menggunakan metode oral itu ya memang biayanya juga beda ya, tidak seperti di sekolah negeri ini kan gratis, tidak bayar, memang bayarnya lebih ada berbayar gitu kan. Rata-rata memang yang punya biaya dan malu anaknya berisyarat, menginginkan anaknya bisa bicara, ya sekolahnya pilih sekolah yang memang sekolahnya ada bendera oralnya. Juga kan gitu. Nih lihat lagi. Ya, mencucu artinya ya, mencucu. Gitu ya. Anak bagus ini. Ayo. Coba. Nah, bisa. Oh iya dari rumah dia bisa. Tadi dia ditiup. Jadi artinya kan dia memang harus dirangsang untuk mengeluarkan kan gitu. Pakai media. Ayo lihat. Nah. Lagi. Ayo. Lihat. Ke situ, lihat ke situ. Ayo. Berbeda dengan Syafa, beberapa orang dengan gangguan pendengaran lebih memilih dipanggil dengan sebutan tuli, dan mereka lebih nyaman berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Saya kurang suka dengan kata tunarungu, karena arti tuna itu rusak. Kemudian rungu artinya pendengaran. Artinya pendengarannya mengalami kerusakan. Saya merasa kata tunarungu menjadikan saya objek untuk dikasihani. Membuat seolah-olah saya tidak mampu dan perlu dikasihani. Seolah-olah saya tidak bisa kerja, tidak bisa berkegiatan. Teman-teman dengar dengan mudah bergaul dengan masyarakat. Tapi aku sebagai seorang tunarungu nggak bisa, dan perlu bantuan. Kemudian citra di sosial media, membuat diri merasa tidak punya kemampuan. Dan itu mempengaruhi diri, membuat diri pesimis tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi bagiku, tuli adalah suatu kebanggaan. Semua adalah kesempatan untuk menunjukkan identitas tuli yang memiliki kemampuan setara. Orang bilang saya tidak bisa bekerja mandiri. Nyatanya saya bisa. Kami bisa membuat sebuah kegiatan, karena kami memiliki kemampuan yang setara. Apakah Sibi dan Bisindo sama? Jawabannya tidak, sangat berbeda. Sibi adalah sistem bahasa isyarat dengan tatanan bahasa Indonesia. Sedangkan Bisindo adalah bahasa isyarat Indonesia. Bisindo berbeda dengan Sibi. Bisindo itu penting, dan aku lebih memilih Bisindo. Kenapa? Karena lebih nyaman untuk berkomunikasi dan lebih jelas. Konsepnya juga berasal dari budaya tuli. Bisindo berasal dari komunitas tuli dan organisasi tuli. Sedangkan Sibi dibuat oleh guru dan orang-orang dengar lain atau organisasi orang dengar yang mengajarkan. Memang Sibi dipakai di dunia pendidikan, khususnya SLB, khusus digunakan di lingkungan tersebut. Sedangkan Bisindo, cakupannya lebih luas lagi, dengan budaya yang berbeda-beda tiap komunitas dan organisasi. Dulu, sebelum adanya penelitian Bisindo, waktu saya sekolah, bahasa isyarat yang dikenalkannya adalah Sibi, dan guru mengajar tidak menggunakan bahasa isyarat, tapi dalam bentuk tulisan di papan tulis. Guru juga mewajibkan penggunaan Sibi, dan guru memberikan kamus Sibi yang sulit untuk dipahami. Ketika saya membaca kamusnya, gambar dan konsepnya membingungkan. Saya coba membayangkan kata sampaikan. Dalam bayangan saya, artinya adalah sampai di tempat ditambahkan. Sampai ke rumah. Tapi yang dimaksud bukan arti tersebut. Kalau konsep Bisindo, sampaikan seperti ini. Saya menyampaikan, dia menyampaikan. Oh, maksudnya sampaikan itu saya menyampaikan informasi. Kalau dalam Bisindo, sampaikan itu seperti ini. Dulu, saat sekolah, aku kira kata sampaikan itu artinya sampai ke rumah.
pemirsa yang ingin menikmati kopi di siang hari, silahkan Teman-teman tuli seringkali mengalami hambatan komunikasi di tengah masyarakat dengar, sehingga para aktivis tuli memperjuangkan akses terhadap bahasa isyarat dan terjemahan dalam bentuk tulisan. Dan salah satu impian mereka adalah semua orang bisa berbahasa isyarat, sehingga mereka tidak akan mengalami hambatan berkomunikasi dengan siapapun. Dulu saat SMP aku pernah pergi jauh. Aku tidak tahu nama jalan, nama kota juga tidak tahu. Waktu naik kereta pun tidak tahu nama keretanya apa. Sulit untuk berkomunikasi. Ini apa, itu apa. Aku pun kebingungan arah. Apakah ke arah sini atau ke arah sana? Aku berisyarat mau pergi mengejar waktu berangkat. Orang lain malah mengira aku mau olahraga. Sulit sekali berkomunikasi dengan orang lain. Seringkali aku kesulitan ketika menanyakan nama jalan. Ketika aku jelaskan dengan tulisan, baru orang itu paham dan menunjukkan arah. Seperti itulah hambatan yang terjadi. Aku juga punya pengalaman waktu kuliah umum. Hambatan terjadi pada saat dosen memberikan penjelasan. Dulu waktu lulus SMA dan masuk kuliah, saya kesulitan memahami penjelasan dari orang dengar. Hambatan itu terasa berat bagiku. Aku merasakan diskriminasi. Ketika orang memberikan penjelasan dan saya meminta untuk dijelaskan dalam bentuk tulisan, orang itu membalas, "Tidak usah, langsung saja ya." Sebenarnya, itu termasuk bentuk diskriminasi. Aku pun bingung. Ketika tanya teman dengar, mereka bilang itu tugas mandiri. Ketika minta tolong kepada teman dengar, mereka pun sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing. Itu adalah bentuk diskriminasi yang aku alami. Masih banyak sekali hambatan yang aku rasakan. The Little Hijabi adalah tempat belajar yang mayoritas terdiri dari guru-guru tuli, murid-murid tuli, serta anak Down Syndrome yang belajar mengenal makna dirinya, belajar tentang siapa penciptanya melalui akses bahasa isyarat. The Little Hijabi menyusun kurikulum bernama Kafahul Fitrah yang mengajarkan anak-anak menggunakan bahasa isyarat bagaimana cara berpulang kepada penciptanya. Kelebihan dari guru-guru tuli adalah kemampuan berbahasa isyaratnya, karena mereka menjadi role model untuk anak-anak tuli. Bahasa utama yang dipergunakan adalah bahasa isyarat, sehingga anak-anak lebih nyaman dalam berkomunikasi, lebih ekspresif dalam menyampaikan isi hati mereka. Ekspresinya tidak datar dan kaku, karena dengan indera gerak, bahasa akan berkembang. Cara mendidik agama Islam kepada anak-anak, yang pertama, setiap pagi anak-anak berkumpul untuk berdoa dan berzikir.
Kami juga menyampaikan kisah-kisah Nabi kepada anak-anak tuli. Selain itu, kami juga berlatih gerak bibir dalam membaca surat-surat tanpa suara, dengan tujuan untuk dipergunakan pada saat sholat. Kami juga belajar membaca Iqra dan Al-Quran menggunakan isyarat. Saya dulu memang agak minder ya kalau misalnya melihat teman yang sudah berkumpul, mereka asik bicara, tapi saya harus memberanikan diri gitu, memberanikan diri untuk bisa bergabung dengan teman-teman. Gitu. Memang pasti ada teman-teman yang ya pertama lirikan pertamanya pasti melihat alat bantu dengar ini gitu ya, ada alat bantu dengar terlihat jelas. Dan gaya bicaranya ya, saya bicaranya juga kan belum jelas ya waktu kelas 1, kelas 2 ini. Dari kelas 2 SD itu banyak sekali yang mengejek saya gitu ya. Dulu Sofa si kuping robot gitu yang terkenal. Dari situ merasa saya harus lebih semangat gitu. Ya harus belajar lebih baik gitu ya. Dan saya harus membuktikan bahwa saya bisa lebih baik dari mereka gitu, melalui akademik, istilahnya akademik gitu. Jadi ya saya benar-benar belajar keras gitu ya, belajar lebih giat lagi gitu. Dan juga saya juga berpikir saya nggak boleh merasa lemah di hadapan ibu gitu. Apalagi ini ada teman-teman yang mengejek, jangan sampai ibu mengetahuinya gitu. SMP saya menggunakan kerudung. Jadi alhamdulillah saya nggak ada hambatan juga ya. Guru juga care gitu ya. Dan teman juga lebih care lagi gitu ya. Bahkan teman saya ini nangis dulu gitu. Masa sih Safa pakai alat bantu dengar gitu bisa ini ya. Saya bawa teman ke kamar mandi, nunjukin alat bantu dengarnya, nangis gitu. Saya sudah makin pede gitu istilahnya. Dan saya juga merasa tidak ada bedanya dengan teman-teman yang lain gitu. Dan juga karena mungkin saya pakai kerudung ya nggak ada yang menyangka gitu ya saya tunarungu, dan hanya terkenal saya itu cadel gitu ya, cadel gitu aja. Ya alhamdulillah lancar ya selama belajar SMP, SMA lancar. Setelah lulus SMA saya alhamdulillah masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Swasta di Palembang. Kemudian alhamdulillah saya bisa lulus dan mendapat gelar sarjana kedokteran. Kemudian lanjut ke koas, jadi lanjut ke pendidikan profesi dokter atau koas. Mengalami lagi diskriminasi ketika dia koas. Ada salah satu stase di mana dosennya tidak mau membimbing Sofa karena memang ada masalah di Sofa. Kalau Sofa itu tidak bisa hanya mengandalkan pendengaran. Jadi kalau Sofa tuh harus melihat gerak bibir dan harus mengandalkan pendengarannya. Tapi kalau gerak bibirnya ditutup, dia tidak akan bisa melihat. Nah, waktu itu dosennya itu pakai masker, jadi Sofa tidak bisa melihat gerak bibirnya dan Sofa tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan dengan dokter. Nah, saat itu Miss di situ dosennya marah dan dosennya tidak mau membimbing Sofa. Dan akhirnya pihak rumah sakit juga tidak bersedia lagi untuk meneruskan Sofa koas di sana. Progresnya Liam setelah masuk hijabi itu pesat banget dalam segala hal gitu. Dan yang menakjubkan adalah
semenjak dia mengenal bahasa isyarat, dia mau mengeluarkan verbal tanpa dipaksa gitu. Jadi itu bikin kita kaget juga sih. Banyak anggapan bahwa jangan dikasih bahasa isyarat, nanti anaknya malah nggak mau ngomong, malas ngomong gitu. Tapi ternyata itu salah dan itu kebalikan. Sekarang justru Liam keinginan untuk bicaranya tuh tambah besar gitu loh. Tanpa kita harus maksa-maksa dia bicara. Jadi kayak bonus aja gitu. Jadi bicara tuh bicara secara verbal tuh buat saya sekarang udah jadi bonus aja gitu. Kalau dia mau dan dia bisa, ayo gitu. Kalau misalkan dia memang tidak mau dan dia tidak mampu sih, saya nggak masalah gitu. Lebih terbuka gitu loh pikiran saya bahwa anak dengan berkebutuhan khusus ini, khususnya tuli ini juga ya nggak segitu aja gitu loh. Dia memang tuli, tapi hanya ya tuli gitu. Bukan dia tidak bisa apa-apa gitu. Jadi tetap secara kemampuan, secara kepintaran itu seperti yang lain gitu, bisa diasah. Dan komunikasi itu ternyata juga bukan cuma komunikasi verbal, bisa dengan bahasa isyarat gitu. Jadi sekarang hubungan saya sama Liam nggak ada masalah, justru walaupun dia tidak berujar, tapi buat saya dia tuh cerewet banget gitu. Saya sampai membayangkan nih anak kalau bisa ngomong verbal kali berisiknya kayak apa gitu, karena dengan isyarat aja tuh saya udah, buat saya tuh udah berisik banget gitu. Jadi nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya anak ini dengan kakaknya yang verbal gitu, karena ya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Berbicara atau tidak berbicara, berisyarat atau tidak berisyarat, yang mereka perjuangkan adalah satu hal yang sama. Yang mereka perjuangkan adalah kesempatan untuk diperlakukan secara setara, sebagaimana mereka setara di hadapan Tuhan. Ini hanyalah sepenggal kisah perjuangan mereka untuk berujar dalam sunyi.